dan saya banggakan yang tidak sempat sebut namanya, mohon maaf. Eh, Sebelum saya menyampaikan usul dan pertanyaan, terlebih dahulu saya menyampaikan kepada kita semua bahwa acara yang kita laksanakan pada hari ini saya apresiasi, sangat apresiasi. Sudah lama saya dambakan ini karena kami tidak tahu harus kadang mengadu kemana. Kadang kami menyurat tidak ditanggapi. Saya mau menyurat ke Mahkamah Agung, teman-teman saya semua yang ada di sini. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan hal-hal saran maupun pendapat maupun pertanyaan barangkali kaitannya dengan proses pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar. Ini berdasarkan pengalaman Pak ya yang saya alami karena saya spesialis penanganan perkara perdata. Saya pernah dibuat stres juga karena ini adalah IKOR. Pernah kami melakukan upaya hukum ya. Kalau saya tidak salah kasasi barangkali. Pada saat itu hari pertama batas waktu untuk pengajuan upaya hukum. Dan hari itu juga baik Mahkamah Agung maupun pihak perbankan offline semua. Sistem tidak dapat digunakan. Akhirnya kami banyak berdebat dengan termasuk ibu siswa apa. Alternatifnya bagaimana ini? Mahkamah Agung juga tidak bisa berfungsi. Pernah juga kami alami, Bank BTN juga secara nasional tidak berfungsi. Waduh repot kami. Akhirnya kami diarahkan untuk melalui manual. Yang jadi pertanyaan kepada saya adalah, Selamat datang di website resmi Pengadilan Negeri kalaupun itu Makassar. terjadi, apa tidak sebaiknya buatkan bersemacam berita acara, Pak? Bahwa yang tadinya perkara ini online menjadi manual. Apakah itu perkara tingkat upaya banding, kasasi? Selama ini tidak ada berita acara yang dibuat. Kalaupun di kemudian hari ada dari salah satu pihak yang keberatan, kenapa bisa begini dulu manual ini? Oh tidak ikor. Nah, untuk itu saya sarankan kepada pihak pengadilan ada semacam berita acara yang dibuat yang tadinya ikor menjadi manual misalkan. Itu yang pertama Pak Tabe. Jadi saya sangat stres pada saat itu. Hari terakhir juga. Waduh, sistem juga rusak. Terus kami dinyatakan, oh terlambat mengajukan upaya hukum Pak. Padahal manual belum disampaikan kepada pihak lain. Nah, itu repot kami Pak ya. Ya. Apakah tidak dibuatkan berita acara? Jadi Pak, mungkin saya bertanda tangan atau disaksikan pejabat setempat di sini. Ya. Terus kaitan juga dengan pemberitahuan putusan. Saya sarankan kepada Mahkamah Agung maupun pengadilan negeri setempat, kesimpulan dan putusan itu sebaiknya manual, Pak. Walaupun dari awal itu perkara itu ikor. Karena kami kadang ya umur-umur yang 40 ke atas, 50 ke atas itu ada yang gaptek dan tidak punya pendamping mengenai IT. Kadang kami keterbatasan untuk memahami, mengetahui, sudah putus kah? Saya tidak lihat, Ki. Ataukah kalau misalkan itu tidak terjadi, apakah ada pengadilan negeri seluruh Indonesia melalui surat edaran Mahkamah Agung merekrut pegawai khusus menyampaikan kepada para pihak bahwa sudah diberitahu kami itu putusan tak bos. Iya, karena kan gampang orang pengadilan bilang, siapa suruh bos tidak melihat buka anunya, ekornya. Waduh, kalau kita di daerah di kampung Pak bagaimana? Ya, jadi saya sarankan kesimpulan dan putusan itu melalui manual saja supaya kami langsung mengetahui, oh tidak perlu kami diberitahu bahwa sudah putus. Ya, kalau misalkan dia tidak hadir berarti tentu disampaikan secara tertulis supaya ada dua alternatif, bisa disampaikan melalui manual, bisa melalui ikor. Karena ini sangat fatal Pak. Kalau dia tidak, orang tidak mengajukan upaya hukum banding, nah itu perlu juga dipertimbangkan. Tapi ini berdasarkan pengalaman Pak ya. Terus ya kaitannya juga dengan putusan itu. Ketika orang sudah perkara sudah putus, kami kewalahan juga dalam mengambil salinan putusan.
Karena Kepala Perdata bilang, oh Pak Sam sudah bisa mengambil putusan itu. Kita mau ambil, tidak terbuka juga. Ada dua prosedur. Setelah diberitahukan dan setelah dilakukan pembayaran. Walaupun sebetulnya kami syukur 14.000 hanya dibayar kan. Tetapi repot kami Pak. Apa tidak sebaiknya pengadilan negeri yang membayarkan kami tinggal di print oleh pengadilan negeri atau disampaikan kepada kami, bos saya kirim filenya, kita print nih. Atau kita pergi bayar di pengadilan. Bagaimana? Atau dikasih pilihan dong. Semua saya printkan di sini atau bagaimana Pak? Karena sekarang Pak susah kami untuk mendapatkan lagi selain putusan tingkat banding pertama dan banding seperti yang biasa kami lakukan itu dengan fisik kami terima harus di print. Bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu bukan salinan asli ini bos, tidak mengenal yang namanya apa barcode ya. Dia tidak mengenal itu. Saya kira bisa juga dikasih pilihan orang, kamu kasih persalinan perusahaan melalui fisik atau ikor. Jangan dipaksakan orang ambil ikor Pak. Karena begini, tidak semua kantor, tidak semua daerah jaringannya bagus. Ya, sudah diberitahukan harus bayar lagi 14.000. Ya, syukur-syukur kalau orang mengerti IT. Ya, mungkin perlu dipertimbangkan itu cara pengambilan salinan putusan, bagaimana orang tidak mengusahakan. Karena 14 hari dikasih waktu kesempatan, belum kita berproses stres dengan pengambilan salinan putusan, kita juga mau bikin memori, kita bikin kontra. Salinan putusan kita tidak ambil. Ya, mungkin perlu barangkali bantuan dari pengadilan, bos saya kirimkan ke bos. Bagaimana kita mau bayar di sini atau di mana? Nah, itu saya kira. Terus yang saya alami juga Pak, tapi soal eksekusi hak tanggungan. Saya sudah 5-6 tahun pengacara mengenai menangani soal perkara hak tanggungan, tidak satu pun yang dieksekusi Pak. Susah sekali kami. Padahal undang-undang tentang hak tanggungan itu adalah sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kenapa kami susah sudah kami melakukan prosedur pengadilan, bermohon, inilah sita lah dan lainnya. Hanya sampai disita saja, tidak bisa dilakukan eksekusi. Walaupun ya tidak terlepas dari misalkan ada gugatan. Tapi kan gugatan sama dengan PK, dengan gugatan biasa kan tidak menghalangi Pak eksekusi. Harusnya kan diproses dong kita punya permohonan eksekusi itu. Karena undang-undang jelas mengatakan bahwa hak tanggungan adalah sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ya maaf, saya tidak mau bahas istilah mengenai kalau ada hal apa misalkan ya. Wallahu alam saya tidak tahu soal itu ya. Kasih begini bos, kasih begini baru eksekusi. Jadi saya tidak masuk ke situ Pak. Tapi kan ini kan bicara undang-undang Pak. Sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ini saya sudah 6 tahun tangani perkara tanggungan, tidak satu pun yang dieksekusi. Ya kan dilelang dulu Pak, eksekusi, dikosongkan. Eksekusi Pak, eksekusi lelang. Iya. Artinya kan tidak mesti harus pengadilan mengatakan, jangan dulu dieksekusi bos, ada gugatan masuk. Terus apa artinya dengan putusan itu sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap Pak? Karena banyak yang mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum terhadap pemegang hak tanggungan ini, karena hanya untuk menunda-nunda saja waktu itu. Kalau sampai 5 tahun dia banding kasasi, ya tolong Pak dipertimbangkan itu dong. Kasih yang punya pemegang hak tanggungan kan. Ya saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan Pak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sam atas informasi dan masukannya terkait standar pelayanan kami. Jadi mungkin sebelum nanti ditanggapi oleh narasumber kita terkait dengan standar pelayanan kami ini, syarat dan mekanisme sudah ada ini Pak ya, tidak ada masukan lagi Pak ya, tinggal mungkin beberapa hal yang terkait dengan hal-hal yang sudah terjadi, maupun mungkin hal-hal yang terkait tadi hal kondisi mungkin yang kurang mendukung ketika misalkan ada beberapa hal yang sifatnya terbatas. Mungkin dapat kami langsung serahkan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk menanggapi, sekaligus nanti mungkin ada informasi tambahan bila ada nanti dari oleh Pak Panitra. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsudin dari KAI ya Pak ya. Ada beberapa hal yang disampaikan tadi, terima kasih. Yang pertama dengan berkaitan upaya hukum. Ini barangkali yang pertama tadi apabila terjadi
kendala teknis barangkali Pak ya. Ya, kendala teknis memang ini barangkali nanti akan kita buat semacam standar tersendiri kalau memang semuanya kendala teknis Pak ya. Mungkin juga tidak hanya mungkin di pengadilan pun juga ada kendala teknis juga. Jadi saya kira usul Bapak bagus apakah dibuatkan berita acara atau mungkin penetapan ya karena memang sesuai dengan arahan kita, sesuai dengan aturan kita bahwa perkara yang ekot dan sidang litigasi ya semuanya harus dilaksanakan melalui elektronik. Dan untuk advokat kan diwajibkan Pak ya. Nah, itu yang tidak bisa kita tolak itu diwajibkan harus mengikuti kalau sudah advokat harus sidang litigasi. Itu harus dipaksakan oleh Mahkamah Agung. Nah, kan yang jadi kendala kalau apabila terjadi yang Bapak sampaikan tadi, itu barangkali masukan nanti dalam hal-hal tertentu, apakah nanti dibuat berita acara atau dengan penetapan ketua, sehingga upaya hukum itu yang harusnya elektronik menjadi manual. Ya, saya kira itu saya bagus nanti akan saya sampaikan kepada pimpinan, apakah ketua pengadilan nanti bisa mengeluarkan penetapan terjadi perubahan ya dari litigasi atau persidangan elektronik menjadi upaya hukum tadi manual Pak ya. Memang kami sudah diwajibkan bahwa kalau sudah sidang elektronik litigasi harus upaya hukumnya pun juga melalui hukum yang elektronik. Tapi bagus Pak masukannya, terima kasih Pak ya atas kemudian yang berkaitan dengan nah ini kaitan juga tadi dengan pemberitahuan putusan ya. Karena sidangnya elektronik otomatis pemberitahuan putusan juga melalui elektronik ya. Jadi semua dengan persidangan elektronik ini Bapak Ibu sekalian kami sampaikan bahwa semuanya dianggap hadir ya karena sudah mengenal yang dinamakan domisili elektronik ya. Jadi domisili elektronik ini dibawa kemana-mana karena itu kan dari akun Bapak Ibu sekalian ya. Jadi setiap saat bisa dilihat. Tadi yang usulnya Bapak agar mungkin ada semacam notifikasi barangkali Pak ya. Nah, diingatkan mungkin ya kalau kami mungkin kan karena kami sudah tidak boleh datang secara manual mungkin maksud Bapak agar ada notifikasi bahwa perkara saudara sudah putus misalnya seperti itu Pak ya lewat WA barangkali atau email ya masing-masing ya meskipun kita sudah memberitahu secara elektronik juga. Saya kira ini usul Bapak mungkin akan kami pertimbangkan Pak apakah nanti kami akan membuat WA ke pengadilan khusus nanti yang nanti semuanya bisa nanti bagian perdata pidana nanti bisa mengirim misalkan tanggal sekian putusan ini sudah putus ya, nanti koordinasi dengan PP-nya atau PP-nya langsung melalui WA pengadilan itu diteruskan kepada para pihak ya bahwa perkara sudah putus ya, nanti melalui WA. Lah ya itu maksudnya itu. Ya, ini gini Pak, karena kan tadi karena kan otomatis nanti akan ada pemberitahuan secara elektronik. Maksudnya Bapak kan agar ada notifikasi lah bahwa perkaramu itu sudah putus misalkan gitu atau sudah diberitahu misalkan kan gitu. Karena kan kadang Bapak mungkin urusannya banyak sehingga kurang memperhatikan sehingga ada WA dari pengadilan yang mengatakan bahwa perkara nomor sekian sudah putus, perkara nomor sekian sudah diberitahu secara elektronik. Maksudnya kan begitu Pak ya. Itu saya kira ini tambahan kami, tambahan dari pelayanan kami yang dari Bapak usulkan. Ya mudah-mudahan kami bisa ditindaklanjuti Pak. Karena ini tidak barangkali ini mungkin ini tidak perlu izin pimpinan kalau ini barangkali ya karena ini memang ini adalah kita anggap sebagai terobosan atau inovasi dari pengadilan itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan kesulitan dalam putusan ya. Memang setelah ada pemberitahuan dan putusan sudah disampaikan kepada para pihak melalui elektronik, sebetulnya para pihak itu sendiri bisa langsung print karena nanti di situ ada salinan yang ditandai secara elektronik juga ya. Nah, cuman kendalanya kan kadang tidak semua punya print kan gitu Pak ya. Nah, begitu ya. Hmm, ya.
Jadi merasa tergantung jadinya ya. Ya oke ya. Kalau memang nanti ada seperti itu saya kira nanti bisa lah koordinasi dengan bagian perdata Pak ya. Kalau itu mungkin itu karena itu bisa lah ini kebijakan pengadilan saya kira tidak masalah itu bisa. Mungkin Bapak bisa menanyakan ingin mengambil secara manual. Saya kira bisa itu Pak. Ya, kalau itu tidak apa-apa itu. Ya, saya kira bisa itu kalau Bu nanti dilayani Bu ya. Kalau mengambil manual. Memang tidak saya bilang tadi tidak semua punya apa namanya printer atau kadang bahkan seperti Bapak sampaikan tadi kalau sinyalnya jelek kan juga muter-muter juga nggak bisa buka juga kan gitu kan ya. Jadi saya kira Bapak nanti bisa koordinasi dengan Perdata atau PTSP ingin mengambil putusan secara manual. Saya kira tidak masalah itu Pak. Jadi dengan mengisi formulir yang disiapkan oleh di bagian kepaniteraan hukum. Kemudian yang berkaitan dengan eksekusi hak tanggungan, tadi kalau lelang, jadi begini Pak, mungkin sebetulnya kalau eksekusi hak tanggungan kan sebetulnya kalau itu yang pemegang hak tanggungannya bank kan bisa langsung syarat eksekusi Pak ya, eksekusi langsung sebetulnya kan. Nah, ini kalau yang tadi Bapak sampaikan bahwa itu lelang hak tanggungan, sebetulnya kan dari bank itu sendiri bisa perantaan kantor lelang bisa langsung minta lelang sendiri ke kantor lelang. Karena pasal 6 tanggungan itu kan punya eksekusi langsung sebetulnya Pak. Nah, tapi kalau yang berkaitan dengan pengosongan Pak, nah, ya, kalau ada pemenang lelang ingin menguasai barang yang hasil lelangnya, ingin pengosongan, nah tentu kan kami ada proses unwinding dan tentunya kalau inilah yang kadang-kadang ada perlawanan Pak, baik perlawanan secara hukum maupun perlawanan secara pengerahan massa dan seterusnya. Tapi setahu saya Pak, kalau yang eksekusi lelang sepanjang backup dari Bapak-Bapak kepolisian itu menjamin kami atau petugas kami, biasanya saya laksanakan Pak. Kalau meskipun ada gugatan perlawanan selama ini Pak, selama saya ini Pak. Kalau yang pengosongan Pak ya, kalau hilang pengosongan. Selama ini saya tindak lanjuti banyak kok Pak yang meskipun ada gugatan-gugatan saya kira beberapa kita laksanakan Pak dengan bantuan Bapak-Bapak dari kepolisian. Yang pengosongan Pak ya. Tapi kalau yang lelang memang ada kendala juga Pak. Memang di kita yang namanya kantor lelang ini kita kan kalau lelang kan kita minta di kantor lelang. Jadi kantor lelang kita harus mengisi dulu secara elektronik. Kalau nanti ada item-item yang kurang itu pun tidak bisa masuk Pak, tidak connect. Jadi memang agak kendala ya. Tapi insya Allah Pak, istilahnya kami tidak ada eh, kalau selama saya di sini saya Pak, 1 tahun ini saya tidak pernah ada istilahnya lelang terhambat karena ada perlawanan. Jarang Pak. Tapi terhambatnya itu bukan dari instansi kami Pak, bukan dari pengadilan, tapi mungkin kerjasama dari stakeholder yang lain. Insya Allah mungkin mungkin coba ini dicek Pak Panita permintaannya Pak Samsudin itu berapa kira-kira, coba kita pelajari satu persatu mana yang ada hambatan itu Pak. Ya, di koperasi Pak ya. Ya. Dan begini juga Pak, ini beberapa pengalaman lelang ini ya, kadang kita harus appraisal dan macam-macam dengan Pak ya, dan seterusnya. Yang penting kalau lelang itu yang penting utangnya jelas, ya sudah ada sertifikat dan semuanya sudah ada kan, saya yakin sudah ada. Cuman kadang ya itu Pak, setelah appraisal itu kita masukkan, kemudian setelah nunggu lelang ini nunggu kadang dari kantor lelang juga ada yang kadang nomor sertifikatnya tidak ada dan seterusnya itu Pak, sehingga sangat susah. Ya, tapi insya Allah Pak, kalau dari pengadilan tidak ada hambatan Pak, ya saya pastikan Pak, ya karena selama ini yang saya ingat baik itu pengosongan mungkin dari rekan-rekan polisi banyak juga yang membantu kami meskipun ada perlawanan itu tetap kita laksanakan pengosongannya. Ya insya Allah Pak akan kami tindak lanjuti Pak. Jadi yang inti yang untuk membantu perbaikan pelayanan kita adalah tentang bentuk berita acara atau penetapan yang kemudian agar ada notifikasi dari pengadilan bahwa perkara sudah diputus, sudah diberi pemberitahuan putusan Pak ya. Itu mungkin barangkali yang bisa kami untuk jadi pertimbangan tambahan inovasi dari pengadilan Pak. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Terima kasih yang mulia atas informasi atau tanggapan yang disampaikan kepada Raja tadi. Selanjutnya satu lagi untuk SOP kepeniteraan perdata. Silakan Bapak Ibu.
yang ingin memberikan masukan terkait penyempurnaan standar layanan kami sebelum kita pindah ke standar layanan lainnya? Baik, Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya hormati Pak Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Panitra, Sekretaris, dan Audiens. Saya perkenalkan, saya mewakili dekan Fakultas Hukum UI, Muhammad Ilyas Billah, juga sekaligus sebagai advokat. Acara kita ini adalah acara sosialisasi dan fokus grup diskusi mengenai standar pelayanan pengadilan negeri Makassar. Nah, kalau kita berbicara mengenai standar pelayanan, khususnya di pengadilan negeri Makassar, itu harus terkait dengan infrastruktur yang ada. Dan kalau kita lihat pelayanan yang dilakukan oleh pengadilan negeri Makassar ini sudah sangat-sangat baik dan didukung oleh infrastruktur yang ada. Nah, kemudian karena ini adalah fokus grup diskusi dan ingin agar standar pelayanan yang ada di pengadilan negeri Makassar ini lebih baik, ini sekedar usul saja, barangkali draft standar pelayanan ini secara fisik itu diberikan kepada kami ya sebagai koreksi. Karena kalau kita baru diberikan ini barcode apa semua ini kan agak sulit lagi untuk kita membaca satu persatu, apalagi lewat layar ini ya. Mungkin ada fisiknya nanti yang disampaikan. Nah, kemudian mengenai standar pelayanan ini ya, ini kami lebih banyak menyampaikan pengalaman-pengalaman yang kami temui selama kami berkomunikasi dengan pengadilan negeri. Yang pertama mengenai jangka waktu proses PK, ya, jangka waktu proses PK, pengiriman berkas ke Mahkamah Agung. Nah, ini saya mengalami, saya sementara ini PK, ya. Kemudian dari PK itu pihaknya itu lebih dari satu, ada 17 pihak. Peninjauan Ada 17 pihak. Saya sudah mengajukan PK, kemudian memasukkan permohonan memori PK, ya. Lalu pihak-pihaknya itu berada di luar Makassar. Ya, dari 17 pihak itu cuma tiga orang yang di Makassar, yang lainnya di Kalimantan dan lain-lain. Nah, keluhan saya sampai sekarang ini pengiriman berkas PK itu belum juga dilakukan oleh pihak pengadilan, belum dikirim-kirim ke Mahkamah Agung. Ya. Belum dikirim ke Mahkamah Agung. Saya sering menanyakan kepada jurusitanya kenapa belum dikirim ini berkas PK ke Mahkamah Agung, ya. Katanya ini karena ada delegasi, ya. Delegasinya inilah yang menghambat sampai
berkas-berkas itu belum dikirim ke Mahkamah Agung. Ya. Ini 2021 Pak, 2021 awal dan sekarang berkas itu belum dikirim-kirim. PK. Ya. Itu yang pertama sehingga saya ingin meminta apakah ada jangka waktu ya delegasi itu ya delegasi itu karena informasi yang saya dapatkan katanya pengadilan negeri yang diminta delegasi itu belum menyampaikan itu putusan ya ke pihak yang berada di daerah tersebut. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ya perdata. Perkara nomor 78 2015. Ya, ya, ya. Nah, kemudian saya informasikan lagi bahwa terhadap pihak-pihak ini sejak perkara ini digulirkan di Pengadilan Negeri Makassar, yang aktif itu menghadiri persidangan cuma tergugat 1, 2, 3. Setelah putus di PN, kemudian kita ajukan banding, dikirimi apa semua tidak ada jawaban-jawaban. Ya, artinya kalau menurut saya dengan delegasi yang diberikan itu karena sejak di pengadilan negeri pihak-pihak itu yang delegasi itu tidak pernah hadir, tidak pernah memberikan mengajukan kontra apa semua, sehingga PK juga ini ya, kita harus tinggalkan ya. Jadi tidak perlu kita menunggu karena memang sejak dari awal yang hadir di persidangan itu cuma pihak tergugat 1, 2, dan 3. Jadi 2021 awal Januari. Sekarang belum terkirim-kirim berkasnya. Kemudian yang kedua ini menyangkut mengenai pelayanan pos vakum. Ya, kebetulan juga saya di pos vakum itu LBH UMI dalam memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa ini biasa merepotkan tenaga-tenaga Standar. pos vakum. Selamat datang di website resmi Selamat datang di website resmi Pengadilan Negeri Makassar. Selamat datang di website resmi Pengadilan Negeri. Jadi merepotkan tenaga-tenaga pos vakum ketika perkara itu sementara berjalan. Repotnya yang bagaimana? Ya, kadang perkara itu sudah di tahap penuntutan, ya. Tiba-tiba jaksanya langsung ke pos vakum saja, panggil tenaga di situ. Coba wakili ini, ya dampingi ini di persidangan. Nah, padahal semestinya untuk memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa itu mestinya kan dari awal. Mestinya dari awal ketika persidangan itu kemudian di situ oleh majelis hakim menetapkan ya bahwa terdakwa ini harus didampingi oleh penasihat hukum. Tapi kenyataannya ya bahkan ada perkara sudah mau putus baru jaksanya ke pos vakum di sana cari anak-anak di sana. Coba dampingi dulu ini. Ya. Nah, itu keluhan terhadap tenaga-tenaga
Puspakum yang ada di pengadilan negeri ini. Untuk sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ilyas atas tanggapan yang diberikan. Mungkin mohon izin yang mulia saya menanggapi dulu terkait dengan infrastruktur dan fasilitas. Kebetulan domain saya di sekretariat. Jadi Bapak Ibu semua, kami berupaya untuk senantiasa terus meningkatkan sarana fasilitas terkait dengan hal informasi-informasi layanan kepada para pengguna jasa di pengadilan. Jadi itu bertujuan untuk kami berupaya untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar. Terkait standar layanan ini nanti bisa mungkin barangkali Pak mohon izin juga kalau untuk kami berikan secara print out karena kita juga mengandung sistem paperless, jadi tetap juga apa namanya green ekonomi. Jadi istilahnya kami menyediakan sarana-sarana informasi, baik mungkin Bapak Ibu bisa mengakses lewat website kami maupun nanti barcode-barcode yang tadi kami tampilkan dan akan kami nanti berupaya untuk melengkapi di area-area publik sehingga nanti Bapak Ibu ketika misalkan datang di pengadilan itu bisa mengakses layanan informasi kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan atau tanggapi terkait dengan sarana-sarana fasilitas yang ada di Pengadilan Makassar. Selanjutnya mohon izin tanggapan terkait hal teknis yang mulia apa yang disampaikan tadi oleh penanggap kedua kita. Baik, terima kasih Pak Moh Ilyas yang kebetulan juga mitra kami di Pospakum, Pak ya. Oh, silakan Pak dinikmati Pak snacknya kalau masih ada. Ya, jadi terima kasih Pak PK. Kalau Bu Panmut coba PK per data itu berapa harus dikirim? 65 hari ya. Nah, itu Pak. Kalau SOP-nya harusnya 65 hari, Pak. Oke ya. Jadi sebetulnya jadi semua upaya hukum akhirnya ya prosesnya seperti awal lagi pada waktu mengajukan gugatan. Di situ yang di pihaknya berapa ya harus kita beritahu semua, Pak. Ya. Dalam kaitannya Bapak sampaikan tadi bahwa 17 pihaknya 17, yang 3 di Makassar sedangkan yang 14 ada di luar kota, Pak ya. Nah, inilah salah satu yang menjadi kendala kami, Pak. Kami sudah minta bantuan atau delegasi kepada alamat-alamat sesuai dengan yang dimohonkan PK. Karena Pak, kalau kita kirim itu pasti akan diminta Pak dari Mahkamah Agung dan tidak akan diproses Pak. Pasti ya, ini sudah pengalaman Pak, kita kurang CD saja, CD aja berkas itu diminta lagi agar mengirimkan CD. CD setelah dikirim CD dibuka isinya kosong, kami juga diminta. Kami begini Pak, kalau kami bisa sih Pak 60 hari kita kirim bisa sih. Nanti kami akan nanti juga dicurigai. Pasti pengadilan ini sengaja berkas-berkasnya tidak lengkap agar prosesnya lama, bolak-balik ke Mahkamah Agung. Nanti kami curigai Pak. Nah, justru kami dianggap tidak profesional nanti Pak karena belum lengkap kok dikirim. Tadi apa yang disampaikan Bapak tadi coba nanti dicek Bu Siswati. Tadi kan acara terakhirnya sudah menunggu kontra ya. Kan tadi situ kan gimana? PK. Dan Tangerang ya. Nah, enggak, itu kan terakhir itu kan coba Rabu 30 Juni terakhir kan penerimaan penyerahan jawaban PK. Loh, ini kan PK kok kasasi itu, Bu? Berarti berkas apa namanya? Kasasi belum disampaikan lengkap pun sudah ada PK masuk gitu ya maksudnya. Sudah berapa kali nyurat? Biar ini sekalian saya cek nih. Nah, ini dah. Oke. Ya, oke ya. Ya, terima kasih. Nah,
Tolong kalau ada seperti itu surat-surat yang ke sana langsung ke saya, nanti saya kan bisa berhubungan dengan ketuanya langsung, biasanya kan langsung ditanggapi. Ya, ini gini Pak, sebetulnya kalau kami ada informasi Pak, kami kan dengan ketua-ketua pengadilan seluruh Indonesia kan kenal semua Pak. Nah ini kalau ada seperti itu tolong Panmut, Jurusita memberitahu saya, kalau saya ini kan tidak tahu ini. Karena ini dah judulnya itu penerimaan penyerahan jawaban PK, berarti kan tinggal nunggu kontra PK. Kalau kontra PK sudah 14 hari sejak pemberitahuan diterima, kirim kalau nggak ngajukan gitu Pak. Nah, tapi yang penting prosedur administrasi harus saya tempuh semuanya Pak. Kalau sepanjang relasnya itu belum balik ke saya, bahwa di sana sudah menerima pemberitahuan, nanti berkas itu akan dikembalikan. Dan itu akan bolak-balik uang Bapak juga yang akhirnya yang berkurang kan, mengirimkan lagi ke sana, balik lagi ke sini, kirim lagi ke sana, seperti itu. Ya, jadi pada prinsipnya berkas lengkap itu 60 hari segera dikirim, paling lama 65 hari. Ya. Bahkan kalau sudah lengkap tidak sampai 65 hari pun akan kita kirim. Apalagi PK-nya kan hanya mungkin alasan kekilapan hakim ya Pak ya, tidak perlu ada sumpah dan seterusnya kan gitu. Akan tidak terlalu merepotkan sebetulnya. Nah, tolong ini nanti yang khusus ini diperhatikan ya, terutama yang relas-relas yang belum, ya semuanya lah, bukan hanya inilah. Relas-relas yang sudah 2 kali nyurat tidak dilaksanakan segera sampaikan ke saya di WA saja, nanti saya teruskan kepada ketua pengadilan masing-masing. Ya, karena beberapa itu berhasil, atau Pak Panitra juga sama. Panitra juga punya jaringan di seluruh Indonesia juga. Ada delegasi juga bisa semua itu, tolong dimasukkan itu. Ya, jadi kalau apalagi Tangerang kan, saya juga mantan Tangerang jadi kenal lah semuanya. Ya, mungkin akan kita Pak, mungkin tolong difokuskan nih Bu ya, ini karena udah masuk di publik ini kan tidak bisa tidak, ini bikin ya, kita tunjukkan bahwa kita itu memang sudah bekerja keras gitu loh. Kalau hanya nyurat sekali, apalagi 2001 Pak ya, PK-nya Pak ya. 2001 udah mau habis, ini 2002 ini. Ini tolonglah ini diperhatikan ini. Ya, saya kira untuk PK, jadi pada prinsipnya persyaratan harus lengkap. Ya, bahkan PK itu Pak jelimet sekali Pak, di sana itu aja namanya pemilah perkara itu Pak. Salah tanggal saja bisa dikembalikan itu berkas Pak. Berapa kali kita tuh sudah untuk melengkapi, untuk menanyakan kepada yang bersangkutan mana yang benar tanggalnya surat kuasa ini, anak beda-beda gitu. Ya, jadi pada prinsipnya kalau berkas belum lengkap tidak akan dikirim karena oleh Mahkamah Agung tidak akan diproses lanjut dan tidak akan mendapat nomor perkara. Ya, jadi saya informasikan bahwa berkas yang lengkap baru dikasih nomor perkara. Kalau dulu tidak Pak, semua dikasih nomor perkara. Sekarang enggak, berkas lengkap dulu baru dikasih nomor perkara. Kemudian yang berkaitan dengan Posbakum, merepotkan tenaga Posbakum, sebetulnya kita kembali kepada ini saja Pak. Katakanlah jaksa yang minta, kalau tidak ada penetapan pengadilan kan tidak bisa Pak, kalau tidak ada penetapan hakim. Ya, saya kira hakim juga pasti ya, sidang pertama itu pasti akan menanyakan kepada terdakwa, kalau tidak punya penasihat hukum sendiri, nah tentunya pasti akan ditunjuk. Karena apa? Apalagi memang itu wajib, karena kalau nggak wajib mungkin nggak. Tapi kalau udah ancamannya di atas 5 tahun kan pasti hakim akan menunjuk itu Pak. Pasti akan menunjuk itu. Jadi kok aneh sampai sudah tinggal putusan narik Posbakum. Ya baru, jangan mau Pak kalau begitu Pak, jangan mau Pak. Saya itu bekerja atas penunjukan dari ketua majelis, tidak bisa dari jaksa, tidak bisa. Ya, karena itu memang sudah, karena yang menunjuk adalah ketua majelis dengan penetapan penunjukan penasihat hukum, oleh karena yang bersangkutan tidak punya penasihat hukum sendiri. Ya, terima kasih Pak masukannya. Ya, jadi semuanya intinya sebetulnya kan kami itu ingin memberikan pelayanan yang terbaik lah, ya, baik itu dari segi waktu, ya, dari aparat-aparat saya yang di PTSP. Nah, malah pada kesempatan ini saya bisa menangkap apa yang diinginkan Bapak itu, bahwa agar pengadilan itu menjadi memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, saya kira demikian Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia atas tanggapan yang diberikan untuk penanggap kita kedua.
Selanjutnya satu lagi ya untuk kepentingan perdata, saya persilahkan yang ingin memberikan tanggapan atau masukan terkait standar layanan kami. Oke, silakan Pak. Izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar, kemudian rekan-rekan adik dari advokat, kemudian rekan-rekan peserta sosialisasi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan ke Bapak, saya dari Polda Krimsus. Mungkin kita kesempatan kali ini saya di sini bisa sharing sampaikan bahwa saya ada mengalami kendala. Kendala itu terkait dengan barang bukti berupa diperkarakan di perdata itu terkait dengan rekening koran. Rekening koran ini salah satu kasusnya dulu Pak Yusuf Purwanto sama pengacaranya Pak Andi Sofyan. Itu kami terkendala terkait dengan rekening koran itu kan rahasia bank. Itu dilaporkan perdata itu sudah putus. Kemudian pihak yang terlapor Pak Yusuf ini yang anggota Brimob ini melaporkan pidananya kenapa sampai rekening koran itu bisa keluar. Itu kita terkendala di BRI karena dia mau lihat fisiknya dari pihak pihak ahli tidak mau kalau dia tidak lihat. Terus kami sudah komunikasi ke panitera sini, itu ada surat saya dari Pak Direktur saya di Polda, itu dibalas kembali sama pengadilan sini bahwasanya itu ada surat edaran dari Mahkamah Agung sana bahwasanya panitia yang melakukan tugas itu tidak bisa diperiksa. Sampai hari ini saya tidak terkendala itu, mau lihat fisiknya itu barang tidak bisa. Yang terkait dengan rekening koran, apakah betul itu rekening koran? Karena itu sepintas, pengacaranya juga kita koordinasi dan itu sepintas saya diperlihatkan. Dan ini tidak bisa keluar. Sementara pihak yang pelapor ini, istilahnya dia lapor saling melapor, dia diputus, dia jalani hukumannya, kemudian dia laporkan juga terkait dengan rekening korannya, kenapa sampai bisa keluar? Sementara itu kan menurut informasi itu rahasia bank. Sampai ini kasus itu terbengkalai karena itu tadi kita sudah bersurat untuk melihat fisiknya itu barang karena dari pihak ahli bilang saya tidak bisa memberikan keterangan kalau saya tidak lihat fisiknya itu barang. Sementara dari panitia sendiri tidak mau. Itu katanya tidak bisa keluar. Bisa kita koordinasi dilihat tapi tidak bisa, mau dipoto berapa tidak bisa. Itu kendalanya mungkin saya sampaikan. Padahal kita ini kan ibaratnya mitra lah, sama-sama penegak hukum. Tapi saya alami sendiri karena kasus itu saya yang tangani, kebetulan tim saya, unit saya. Sampai hari ini itu fisiknya tidak bisa kita lihat, tidak bisa. Padahal kita mau minta cuma fotokopinya. Apakah betul yang dilihat itu diajukan itu memang betul-betul rekening koran atau apa? Siapa tahu yang istilahnya ada namanya RTGS kah? Yang berupa kayak kalau transfer itu kita belum lihat, terkendala di situ. Padahal kita sudah bersurat resmi, tapi katanya penyampaiannya di surat itu ada edaran dari Mahkamah Agung, seorang panitera yang bertugas itu tidak bisa diperiksa, tidak bisa diambil keterangannya. Jadi mohon mungkin bagaimana ini, karena saya sampai hari ini itu fisiknya ahli kalau dibilang sudah ada itu barangnya, mungkin kita bisa lihat oh memang betul ini rekening koran yang dia mau lihat. Jadi mungkin itu kemudian masukan saya Pak, ini kan saya mau maaf ini terkait dengan pelayanan ini pengadilan negeri ya mudah-mudahanlah bisa berjalan yang baik, karena kenapa pelayanan itu namanya kan kita memudahkan masyarakat. Jangan cuma jadi simbol saja Pak, tapi banyak keluhan dari luar. Ini saya alami saya sendiri, makanya saya disampaikan kesempatan kali ini karena kebetulan saya diutus dan saya di sana di bagian perbankan itu kebetulan ini saya tangani, makanya kendali saya mungkin Pak, mungkin bisa direalisasikan karena sampai hari ini barang itu rekening koran itu tidak bisa kita lihat. Nah, apakah memang betul seperti kayak kita dari pihak kepolisian yang mau koordinasi dengan pihak panitra, kenapa sampai barang itu kita tidak bisa copy saja, tidak diambil aslinya, tapi itu tidak bisa dilihat. Di foto saya tidak bisa. Apakah memang sudah seperti itu? Padahal ini kan bermitra Pak, maksudnya kita polisi dan pengadilan ini kan sama, menegak hukum, tapi kok saya terkendala terkait dengan barang yang dijadikan barang bukti di perdata itu.
Jadi mau mungkin Pak saya di apa namanya setelah pertemuan ini mungkin saya bisa koordinasi dengan saya punya unit termasuk kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri karena terkendala itu saya Pak. Saya mau cek itu apa betul bisa dilihat itu bagaimana itu barang. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diizin Pak dengan Pak siapa Pak? Bapak siapa Pak? Pak Agus Pak. Pak Agus. Oh, ya. AKP Agus dari Kimprus Polda. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus atas tanggapan yang diberikan terkait dengan hal-hal yang penanganan kasus tipikor kalau nggak salah yang saya tangkap Pak ya, hubungannya dengan perdata ya. Nah, perdata. Mungkin mohon izin kemudian tanggapan. Ya, oke, terima kasih Pak ya. Kalau atas masukannya, jadi kalau yang disampaikan Bapak itu kalau memang kami tidak mengizinkan kalau pejabat kami yang diperiksa. Kan gitu Pak. Memang surat edaran kami bahwa pejabat pengadilan tidak boleh diperiksa dalam hal kaitannya dengan menjalankan tugas. Karena yang ditanyakan panitera pengganti mau dihadirkan untuk memberikan keterangan kan gitu. Tidak bisa Pak kalau ya itu Pak. Tetapi kalau Bapak ingin meminta katakanlah untuk menyita barang bukti fotokopinya, kita kasihkan kok kemarin dari Perdata. Dari mana Bu kemarin Bu? Yang berkaitan dengan apa itu Bu? Enggak, yang kita izinkan untuk difotokopi dengan keterangan sesuai dengan aslinya dalam dijadikan bukti dalam perkara nomor sekian kan itu P berapa itu kemarin loh. Nah iya itu kan kemarin kan minta bukti apa kemarin itu. Nah itu kan contohnya seperti itu Pak. Jadi ada pihak dulu mengajukan bukti surat, fotokopi surat kehilangan dari kepolisian. Kebetulan juga dilaporkan di polisi. Polisi minta Pak itu Pak agar bisa mengambil bukti itu. Nah itu minta aja fotokopi dalam bukti itu Pak. Tapi kalau memeriksa pejabat kami yang tidak kami izinkan Pak. Itu loh Pak. Jadi maka jawabannya Bapak benar itu jawabannya dari SMA kami. Memang kami tidak akan mengizinkan pejabat pengadilan jurusita yang melakukan eksekusi tiba-tiba dipanggil untuk menjadi saksi karena apa masalah eksekusi itu tidak bisa. Tapi kalau Bapak meminta barang bukti dalam perkara nomor sekian yang dijadikan, itu kan masukan gitu Pak. Nah mungkin insya Allah akan kita tindak lanjuti Pak. Itu loh Pak. Sesuai dengan seperti yang disampaikan tadi. Kemarin saya baru mengeluarkan itu kemarin kan. Jadi polisi minta karena yang dilaporkan masalah keterangan palsu ya. Jadi minta bukti surat kehilangan yang dijadikan bukti di pengadilan. Padahal kan di polisi sendiri bukan ada itu kan. Wong bukti itu dari kepolisian kok, surat kehilangan dari kepolisian kenapa minta ke pengadilan kan gitu. Nah, itu loh logika sepikir saya kan harusnya seperti itu. Nah, tapi kita kasih Pak, tapi kita juga hanya memberikan fotokopinya. Jadi keterangannya fotokopi dari fotokopi barang atau surat bukti dalam perkara perdata nomor sekian. Itu aja Pak yang bisa kami lakukan. Memang kalau untuk foto kita tidak izinkan Pak. Ya, kalau untuk Bapak moto sendiri tidak izinkan. Ya, harus semuanya harus dari kita Pak. Ya. Jadi saya kira kalau yang untuk penegakan hukum mungkin Bapak aja mungkin bahasanya yang keliru barangkali Pak. Ya, saya kira gitu Pak ya. Nah, saya kira silakan Pak nanti dengan surat Pak, dengan surat nanti koordinasi dengan bagian Pak Panitera. Iya, untuk itu Pak. Ya, jadi bukti yang dijadikan bukti perkara nomor sekian Pak. Harus ditunjuk nomor perkaranya Pak, biar kami nggak pusing juga nyarinya Pak. Ya. Ya. Nah, ya karena Bapak mintanya untuk kami diperiksa Pak. Itu kan beda jadi nah, tapi enggak apa-apa lah inilah namanya. Saya kira beginilah ini namanya sharing kan gitu. Ya, enggak apa-apa Pak. Jadi terima kasih Pak. Jadi mungkin ke depan kan tidak perlu memeriksa panitera pengganti, panitera, jurusita kan gitu. Apa yang ingin Bapak inginkan disampaikan saja. Butuh ini agak difotokopikan misalnya kan. Soalnya kan kami tidak karena semua bukti surat di perdata itu hanya fotokopinya Pak yang dilampirkan Pak. Aslinya kan setelah diperlihatkan, dipersilakan, dikembalikan kepada yang bersangkutan. Karena apa Pak? Kala kami kan tidak bisa mengeluarkan sembarangan Pak, tanpa ada kepentingan apa kan gitu. Nah, tapi kalau kepentingan penegakan hukum ya insya Allah mungkin akan kita tindak lanjuti lah Pak. Karena ada banyak kok Pak, tidak hanya
Ya mungkin hanya bahasanya Pak, ini hanya permainan kata-kata saja yang berbeda barangkali Pak. Ya saya kira begitu Pak ya. Baik, saya kira cukup ya. Baik, makasih Yang Mulia atas tanggapan yang diberikan untuk penanggap kita yang ketiga. Nah, ya sekarang sudah tadi masuk juga di ranah pidana. Mungkin untuk penelitian perdata kita sudah cukupkan. Oh, masih ada perdata. Enggak, kalau sudah perdata sudah cukup kita masuk perdata, Pak. Oh, ya. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari wakil Kasat terkait dengan FGD ini. Jadi saya KBO dari Reskrim Polres Makassar. Jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, terkait dengan penetapan penyitaan. Jadi ada keluhan dari penyidik kami bahwa terkait dengan sertifikat atau SHM atau SHGB atau SHO menyatakan bahwa pengadilan tidak akan mengeluarkan penetapan jika fotokopi walaupun dilegalisir. Jadi yang dimintakan adalah yang asli. Sedangkan ada beberapa hambatan dari penyidik. Pertama, pihak pelapor tidak akan memberikan aslinya karena akan menggunakan dalam gugatan lain. Satu, kedua, penyidik juga melihat bahwa dengan fotokopi yang disita maka keamanan terkait dengan barang bukti tersebut dijamin. Nah, itu terkait dengan penetapan. Kemudian terkait dengan permintaan penjelasan terkait dengan putusan, ada beberapa hal yang tidak terjawab karena kami tidak bisa menafsirkan terkait dengan putusan, maka kami minta pengadilan untuk memberikan penjelasan terkait dengan putusan tersebut. Namun ada beberapa surat yang kami layangkan untuk meminta terkait dengan putusan itu, penjelasan yang berhubungan dengan keperdataan, tapi itu tidak terjawab. Sehingga kami kesulitan untuk menentukan pidana atau tidak pidana terkait dengan laporan tersebut. Mungkin untuk itu, terima kasih. Pak, namanya Pak tadi? Saya dengan Jafar. Jafar ya, dari KBO Reskrim Polres Makassar. Polrestabes. Iya. Oh, baik. Baik, makasih Pak Jafar atas tanggapannya diberikan. Untuk menanggapi. Ya, terima kasih ya. Memang ada beberapa penyitaan terhadap SHM yang tidak kita kabulkan, memang ada beberapa. Terutama itu yang berkaitan dengan tentang penyerobotan. Ya, kalau penyerobotan, tapi kalau yang berkaitan dengan pemalsuan mungkin barangkali berbeda Pak. Kalau yang dengan pemalsuan, karena selama ini yang diajukan ini yang berkaitan dengan penyerobotan tanah, tapi yang diminta penyitaan SHM kan tidak ada hubungannya sebetulnya Pak. Ya, karena tidak ada hubungannya. Ya jadi tapi beberapa yang berkaitan dengan pemalsuan sertifikat, ada beberapa yang kita kabulkan. Ada ini yang Mbak Arina ini. Tapi memang yang biasa ini yang tidak kita kabulkan yang berkaitan dengan penyerobotan. Ya, untuk penyerobotan tidak bisa kita kabulkan. Kemudian yang berkaitan dengan penjelasan tentang putusan. Karena begini loh, yang mohon dijelaskan apakah bukti ini dijadikan atau dipertimbangkan dalam putusan. Karena itu bisa dilihat dalam putusan, bisa dibaca sendiri Pak oleh penyidik. Karena dipertimbangkan menimbang bahwa terhadap barang bukti P1 berkaitan ini membuktikan ini. Itulah namanya pertimbangan dijadikan, berarti itu dipertimbangkan. Jadi maka tidak akan kita jawab. Karena kami sendiri juga tidak bisa istilahnya mengomentari putusan. Kalau saya menjawab berarti mengomentari putusan itu, gitu loh Pak. Jadi tidak bisa. Tapi Bapak bisa menyimpulkan sendiri dari misalkan apakah ada pertanyaan misalkan polisi berapa yang apakah bukti surat ini dijadikan pertimbangan dalam putusan. Nah itu kan Bapak tinggal aja. Jadi kalau membaca putusan kita lihat dalam pertimbangan hukum itu Pak, kalau perdata Pak. Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P surat ini terbukti ini, nah itu berarti dijadikan pertimbangan hukum Pak. Kan gitu loh Pak. Nah makanya tidak kita jawab itu Pak. Oke Pak, jadi karena ini sebetulnya ini kan masukan jadi ladang curhat nanti Pak ya.
Enggak, maka maaf saya nggak mau berdebat kasus Pak ya. Nah, ini saya gambaran misalkan 167 itu kan penyerobotan karena kami sendiri kalau berpatokan dengan putusan Mahkamah Agung, kalau penyerobotan itu dilihat siapa yang terakhir menguasai itu. Dalam penyerobotan tidak perlu dilihat siapa pemiliknya, tapi siapa yang status quo memiliki. Nah, karena sudah orang 20 tahun di situ tiba-tiba ini Pak sertifikat saya mau masuk situ ngambil enggak bisa, itu penyerobotan namanya itu Pak. Tapi kalau dengan sertifikat silakan diajukan gugatan. Ini bukti saya kan gitu. Ya, saya gitu ya. Jadi dalam hal penyerobotan tidak perlu dilihat pemiliknya Pak, tapi terakhir siapa status quo-nya Pak. Status quo-nya siapa? Orang sudah 20 tahun misalkan Pak di situ. Tiba-tiba ini Pak saya punya sertifikat atau rincek saya ketemu. Tiba-tiba saya usir dia, duduki di situ dengan mengkeranda. Itu namanya penyerobotan Pak. Harus dibuktikan dulu, benar enggak rincek ini, benar enggak sertifikat ini. Nah, begitu itu baru namanya proses. Tetapi kalau ya itu tadi ya, makanya tidak perlu kepemilikan tidak perlu diperlihatkan dulu, status quo-nya dulu yang perlu dilihat dalam hal 167, 385 dan seterusnya itu. Ya, saya kira begitu. Jadi yang saya harapkan sebetulnya masukan Pak ya, yang bukan berkaitan dengan materi, karena kalau materi ya tidak akan. Tapi kan pekerjaan Bapak itu kan saya yang menilai nanti Pak, pengadilan yang menilai Pak. Ya, saya kira begitu. Ya. Demikian Pak. Baik. Barangkali saran masukan-masukan lah Pak yang berkaitan dengan standar pelayanan, misalkan kayak pidana itu bagaimana tentang pelayanan penyitaan, apakah waktunya lama atau cepat atau bagaimana, saya kira yang perlu kita dengar dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk sesi kepentingan perdata juga kita cukupkan. Bapak Ibu, gimana Pak? Oh ya. Tapi ini saran atau jangan lagi Pak. Iya Pak. Iya, Izin, Pak. baik, terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya. Hanya saya mau pertanyakan saja Pak, kami ada perkara sejak tahun 2018, belum putus sampai hari ini. Iya. Tapi di tingkat kasasi Pak, sorry, maaf. Sudah cukup lama menurut saya, 397 tahun 2018, PDTG. 397 PDTG 2018. Oh, sudah dikirim Pak ya. Iya, karena ada beberapa perkara saya yang lebih cepat dibanding ini. Sekarang saya bertanya Pak. Iya, sudah cukup lama. Ya, satu lagi Pak usulan, karena saya adalah mediator, ini sebetulnya saya hanya minta tolong kepada Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung bahwa mungkin kita ini mediator eksternal, tolong diberdayakan. Paling tidak yang terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Negeri Makassar dipasang tong kodong foto-fotonya di situ, bilang, kau pilih mediator yang mana? Tunjuk di situ Iya, karena ini hanya saya sampaikan ini hanya untuk membantu hakim-hakim, karena banyak hakim kodong, cepat kau mediator karena ada perkara aku. Itu kan tidak efektif Pak. Kebetulan mohon maaf, saya S2, S3 mediasi Pak. Iya, jadi saya doktor dalam hal mediasi, saya sarankan kepada pengadilan, dan kalau perlu ada khusus kita sebagai mediator eksternal. Bapak sudah mengajukan jadi mediator pengadilan Pak? Waktu zamannya Pak Tambolong siapa ya? Pak Kemal ya? Pak Kemal Tambolong pernah kami mengajukan tapi tidak dipanggil-panggil juga Pak. Enggak gini Pak, jadi saya potong aja biar cepat. Jadi memang kami kalau ada yang minta menjadi mediator di pengadilan Pak, karena kan itu salah satunya ada sertifikasi yang diakui oleh Mahkamah Agung. Ya, kami ada Setelah Pak. masuk kita cek adalah lengkap, langsung kita buatkan penetapan untuk yang bersangkutan Pak. Kita tetapkan sebagai mediator pengadilan non hakim. Insyaallah mudah-mudahan Bapak kalau bisa. Mohon maaf Pak, mungkin kalau Bapak belum ditetapkan, mungkin apakah
arsipnya masih ada, mungkin silakan diperbarui Pak. Karena Siap. beberapa hari yang lalu juga ada yang minta ke saya Ya, agar dijadikan mediator pengadilan non hakim Pak. iya. Dan nanti insya Allah akan saya tempelkan penetapan mediator siap. hakim non hakim gitu Pak. Semuanya Iya. nanti kita masukkan Pak. Supaya Ya. ketua majelis juga yang menangani perkara, dia akan menyebut juga memilih mediasi eksternal atau internal. Dia hanya mengatakan mau pilih mediasi yang mana, berarti internal dong kalau begitu. Di Makassar ini Pak sudah puluhan mediasi, Ya. bahkan mungkin Ya. sekitar 30-an itu. Ya. Karena berlanjut terus. Kalau saya mungkin saya yang pertama mediator di Sulawesi Selatan. Tolong kami diberdayakan agar kami bisa bantu juga hakim, maksud saya mediator yang internal untuk menangani penyelesaian non litigasi misalkan seperti itu. Mungkin penanganan seperti itu. Terus yang berikutnya saya usul kalau bisa pertemuan ini 3 bulan dalam sekali dalam 1 bulan Pak, supaya kita bisa saling sharing. Dan tentu saya selama Ibu Siswati di Perdata komunikasi kami bagus, saya apresiasi dan beliau. Saya kira cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Pasam atas masukan yang diberikan. Terkait mediator mungkin mohon izin Pak diperbarui kembali anunya administrasi bila mana nanti Mbak diberikan penetapannya. Lebih lanjut mungkin untuk standar layanan kepentingan perdata kita cukupkan, kita masuk ke pidana. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan atau tanggapan terkait standar layanan di kepaniteraan pidana. Saya persilakan. Silakan Pak. Dimohon izin disebutkan nama dan dari institusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Makassar bersama para pemateri, yang saya hormati para audiens. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya ajukan, barangkali ini pertimbangan untuk percepat pelayanan mengenai hubungan ya pengadilan dengan penyidik kepolisian. Karena dalam pelaksanaan proses penyidikan yang ada hubungannya dengan penyidikan dengan penyidikan adalah masalah penyitaan, ya, apakah itu persetujuan penyitaan atau izin khusus, dan perpanjangan penahanan bila mana ancamannya 9 tahun ke atas. Dalam kesempatan ini, untuk mempercepat pelayanan penanganan perkara, barangkali ini saya usulkan, ya, karena lama juga saya dulu tugas di penyidikan. Kalau di sini masih bagus Pak, ya, geografisnya dekat dan jalan lancar. Saya dulu di Halmahera susahnya minta ampun, pulau-pulau Pak. Pengadilannya di kecamatan lain, jaksana di kecamatan lain, polseknya di kecamatan lain juga, susahnya minta ampun. Ya, bahwa ini kita dituntut bahwa percepatan penanganan perkara dibatasi waktu. Yang saya usulkan satu, apakah CJS ini sudah membuat aplikasi, ya sekarang serba IT, untuk mempercepat pelayanan publik. Contohnya, dari penyidik salah satu Polres meminta penetapan penyitaan atau persetujuan penyitaan bisa dikirim lewat aplikasi itu yang sudah dibentuk. Dan saya tanyakan apakah kalau memang itu jadi, apakah keabsahan daripada surat itu kalau itu yang diprint dan dilempihkan di berkas perkara. Kemudian yang berikut, ini saya tanyakan ini Pak, karena banyak terjadi, barangkali di luar konteks sedikit. Saya pernah juga jadi Kapolsek di hukum Pak. Saya tiap bulan kami diskusi dengan kejaksaan. Saya utarakan ini masalah pidana yang dilakukan oleh orang yang gangguan jiwa. Karena saya pernah sendiri didesak oleh pihak korban untuk tetap dilanjutkan
Karena dalam perkara yang gangguan jiwa itu bukan salah satu kriteria dalam KUHP untuk menghentikan penyidikan. Namun sekarang ada namanya restoratif justice, ya. Kalau ada kesalahan bisa diselesaikan. Ya. Saya pernah mencoba untuk mengirim berkas ini, Pak. Karena ini desa-desa terus, saya berupaya memberikan penjelasan kepada yang keluarga korban karena tidak mau menerima lagi setelah aku ini. Walaupun sudah kita ajukan masukkan ke rumah sakit jiwa dan memintakan visum psikiatri. Dan kita sudah memberikan penjelasan kepada lama baru dia mengerti, Pak. Saya coba waktu itu mengirim berkas. Sudah melampirkan hasilnya dari luar. Tapi waktu itu kendalanya, Pak, ini si dokter ahlinya ini sekolah ke luar negeri lagi, disuruh lagi periksa lagi. Padahal sudah ada surat resminya bahwa yang si pelaku ini adalah mengalami gangguan jiwa. Nah, ini barangkali dari kejaksaan juga ada di sini. Barangkali itu jadi ini karena banyak kejadian ini, Pak. Saya berapa kali dulu di penyidik, berapa kali menangani kasus begini. Ya, saya tadi yang mahir tangan begini. Ini biasa. Walaupun dalam hukum pasal 44 itu ya kalau memang terbukti juga melakukan pidana tapi dia ganggu jiwa kan ujung-ujungnya masuk ke rumah sakit jiwa juga. Hanya ini kadang ini masyarakat ya kurang memahami juga hukum ya, itu nanti barangkali itu penilaian pengadilan. Tapi kalau dalam ini katanya bikin capek-capek itu karena putusannya juga nanti sudah dimasukkan juga ke rumah sakit jiwa. Ya itu. Saya rasa itu masukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin Pak, siapa Pak? Dari Polrestabes. Baik, makasih atas tanggapan yang diberikan. Mohon izin Pak untuk menanggapi terkait masukan dari standar layanan kepaniteraan pidana. Mungkin juga kita gabung aja dengan Tipikor Pak ya, karena sama prosesnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Samad tadi dari Pak Polrestabes. Inilah sebetulnya yang disampaikan Bapak tadi. Inilah yang awal sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa kita kan akan menerapkan namanya e-berpadu, Pak. Berkas pidana secara elektronik terpadu. Dan pelayanan yang akan diberikan memang nanti sita, geledah, penahanan. Sebarangkali mungkin pada hari ini Bapak bisa membuat akun, Pak. Karena memang kami sudah di launching tanggal 19 Agustus kemarin agar e-berpadu ini untuk segera dilaksanakan. Memang masih belum ada kewajiban, Pak. Ini kalau sudah kewajiban semuanya tidak ada yang lagi yang datang ke pengadilan. Jadi sudah melalui elektronik. Barangkali nanti mungkin hari ini Pak, mungkin Bapak bisa membuat akun mewakili instansinya dari polsek mana mungkin. Nah, nanti kita coba, Pak. Saya bisa berharap Bapak nanti bisa mencoba untuk mengajukan penyitaan atau apa melalui e-berpadu, Pak. Karena kami juga ingin mencoba aplikasi ini apakah sudah bisa dilaksanakan atau belum. Tapi kita sudah melakukan sosialisasi waktu itu di wali kota itu, Pak. Saya kira sudah bisa dicoba nanti, Pak. Jadi bisa, Pak, untuk aplikasi berarti Bapak nanti tidak perlu datang ke pengadilan untuk mengajukan izin sita, geledah, perpanjangan penahanan, termasuk izin besuk dan seterusnya, ada beberapa, termasuk nanti dari jaksa juga melimpahkan perkara langsung tidak perlu datang ke pengadilan. Saya berharap kalau Bapak nanti bisa buat akun, orang nanti dibantu dari bagian IT, bagian akunnya. Mungkin kapan kita coba, Pak, karena biar tahu kendalanya di mana aplikasi ini, Pak. Karena akan segera kita sampaikan bahwa ini ada kendala seperti apa. Nanti Bapak tinggal print sendiri, tidak perlu datang ke pengadilan, karena nanti sudah ada tanda tangan elektronik, Pak. Nah, kemudian yang berkaitan dengan CJS, tentang yang berkaitan dengan gangguan jiwa, memang ya seperti kita lihat, Pak, ternyata setiap pelaku yang dianggap orang orang gila atau istilahnya bahasanya apa itu gimana itu. Ya memang begitu, Pak. Kalau memang
apalagi sudah ada RJ Pak ya. Nah, itu saya kira mungkin lebih mengena kalau dilakukan RJ Pak. Tapi memang harus jelas, jangan sampai sudah di RJ tapi yang bersangkutan berkeliaran, karena juga menimbulkan kekhawatiran lagi Pak. Itu memang harapan hal-hal seperti ini Pak, mungkin kita harus ada peran dari pihak pemerintah daerah barangkali Pak, yang harus ada untuk membina orang-orang yang gangguan jiwa ini. Ya, jadi dari Pak Samad terima kasih Pak, dan saya berharap nanti dari Pak di Polresta dulu Pak, ya mudah-mudahan selaku bisa nanti mencoba aplikasi Berpadu Pak. Tapi Bapak harus mendaftarkan akun dulu kepada kami Pak. Kemarin di waktu sosialisasi sudah kita sampaikan Pak. Ya, saya kira begitu Pak ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia atas tanggapan diberikan. Sedikit menambahkan terkait dengan aplikasi Berpadu. Jadi memang betul kami sudah sosialisasikan Pak, dan kami sudah membuat forum ya grup bagi peserta sosialisasi yang ditugaskan. Nah, tinggal memang kami nanti akan konsolidasi dan menghimpun terkait akun dari masing-masing institusi, karena ini juga terkait dengan autentifikasinya Pak untuk penggunaan dari aplikasi tersebut. Tapi itu bisa nanti Bapak coba atau membaca panduannya Pak, silakan di login di Berpadu seperti tampilan di layar mahkamaagung.go.id. Nah, nanti di situ Bapak bisa mengunduh modulnya, modul untuk pengisiannya. Nah, nanti tinggal mungkin nanti akan kami share juga untuk aplikasi trainingnya. Jadi Bapak juga bisa melakukan simulasi terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan aplikasi tersebut. Lebih lanjut, mohon izin Bapak Ibu, kami dulu konsolidasi secara internal terkait dengan pengelolaan aplikasi ini. Nanti setelah penguatan internal kami sempurnakan, baru nanti akan kami sosialisasikan keluar. Karena memang tanggal 19 Agustus kemarin ini aplikasi ini baru di launching oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung di hari jadi Mahkamah Agung kemarin yang di tanggal 19 Agustus. Nanti akan kita adakan sosialisasi lebih komprehensif Pak, karena memang kami juga termasuk pilot project untuk pelaksanaan Berpadu ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait tanggapan untuk pemanfaatan atau pengelolaan dari aplikasi Berpadu.